Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas dua informasi penting. Yang pertama adalah apakah bantuan PKH di tahap 1 tahun 2023 nanti pada bulan Februari akan dicairkan melalui KKS ataukah melalui kantor pos? Kemudian informasi yang kedua adalah banyak sekali KPM yang bertanya bantuannya sudah lama sekali tidak cair, bahkan ada yang sampai 1 tahun tidak cair. Nah, kira-kira bagaimana agar supaya bantuan tersebut bisa cair kembali? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya informasi pencairan bantuan PKH di tahap yang ke-1 tahun 2023 ini memang sebentar lagi akan dicairkan. Menurut Bapak Ruben Riko selaku PLT Dirjen Linjamsos mengatakan menyampaikan melalui kunjungan persnya di Surabaya. Di situ beliau menyampaikan kepada para Korkap, para Korwil, dan Korek bahwasanya bantuan PKH yang sebenarnya cair di minggu terakhir pada bulan Januari, beliau sedikit mengundur dan setelah meminta izin kepada Ibu Menteri Sosial bahwasanya meminta izin untuk mengundur sedikit waktu pencairan bantuan PKH dari minggu terakhir di bulan Januari mundur ke minggu pertama maupun minggu kedua pada bulan Februari tahun 2023 ini sahabat YouTube. Namun perlu Anda ketahui sahabat YouTube, apakah nantinya bantuan PKH di tahap 1 tahun 2023 ini akan cair secara tunai melalui PT Pos ataukah cair melalui KKS? Nah, baik sahabat YouTube, di sini perlu saya tekankan bahwasanya cair secara tunai maupun cair secara non tunai itu adalah kebijakan dari Kementerian Sosial. Baik itu yang setuju melalui KKS maupun yang tidak setuju melalui PT Pos, lagi-lagi kita tidak bisa menentukan nantinya akan cair di manakah atau melalui apakah. Yang berhak mencairkan melalui KKS maupun melalui PT Pos adalah Kementerian Sosial. Nah, di sini pertanyaannya, nanti cair melalui KKS ataukah melalui PT Pos? Jawabannya hingga saat ini kami para pendamping PKH belum menerima informasi langsung dari Kementerian Sosial apakah nanti cair secara tunai melalui PT Pos ataukah cair melalui KKS sahabat YouTube. Tapi satu hal penting yang harus Anda ingat bahwasanya pencairan bantuan PKH adalah pencairan yang harus benar-benar Anda terima seutuhnya. Jangan sekali-kali Anda menuruti pemotongan di luaran sana, baik itu pemotongan 5.000, 10.000, bahkan hingga 50.000 dan 100.000. Jangan sampai ada yang namanya pungli. Nah, sahabat YouTube semuanya, perlu Anda ketahui semua, Kementerian Sosial melarang keras bagi oknum-oknum yang ingin memungut liar atau memotong bantuan-bantuan dari pemerintah sosial kepada para KPM penerima bantuan PKH. Entah itu dari oknum kepala desa, Pak RT, Pak RW, maupun oknum dari pendamping PKH. Tidak ada sama sekali
tujuan atau perintah untuk mengambil sepersen pun dari bantuan sosial kepada para KPM tersebut. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwasanya ini disuruh dari Kementerian Sosial, maka itu sama sekali tidak benar. Jadi KPM PKH harus menerima bantuannya 100%, tidak boleh ada potongan apapun yang mengatasnamakan Kementerian Sosial maupun yang lainnya. Jika Anda dipaksa untuk memberikan uang Anda misalkan 10, entah itu 20, entah itu 50, bahkan 100 ribu rupiah, mintalah kwitansi sebagai tanda bukti bahwa Anda mengalami pemotongan, sahabat YouTube. Nah, itu penjelasan yang pertama ya. Kemudian sahabat YouTube, informasi yang kedua yang ingin saya bahas pada video kali ini mengenai problem-problem yang sangat gencar terjadi pada KPM PKH, yakni mengenai tentang apakah KPM PKH yang sudah lama tidak cair di tahap 1 bahkan hingga tahap 4, artinya 1 tahun sudah tidak cair, apakah ada kemungkinan untuk nantinya bisa cair bantuannya di tahap 1 tahun 2023. Perlu Anda ketahui bersama sahabat YouTube bahwasanya sebelum kita mengharapkan bantuan kita itu bisa cair lagi, kita harus jeli mengenai tentang penyebab-penyebab bantuan PKH itu kira-kira tidak cair dari segi mananya. Hal yang menyebabkan bantuan PKH tidak cair itu bisa ada 2 kemungkinan sahabat YouTube. Yang pertama adalah dari data Anda sendiri. Mungkin ada sebagian KPM yang data KK-nya, data KTP-nya belum terupdate yang terbaru, atau mungkin terindikasi ganda karena ada anaknya yang sudah menikah kemudian belum membuat KK yang terbaru lagi sehingga terindikasi ganda di Dukcapil, ataupun ada anggota keluarganya yang sudah meninggal dan KK-nya belum diperbarui sehingga belum terupdate di Dukcapil. Kemudian ada lagi mungkin setelah melahirkan belum juga update KK terbarunya di Dukcapil. Nah, inilah sahabat YouTube yang disebut dengan data-data Anda tidak valid. Artinya tidak sesuai dengan kondisi real pada kondisi keluarga Anda, yang di situ memang harusnya jika 4 anggota keluarga ya harus 4 anggota keluarga yang ada di KK tersebut. Kemudian yang selanjutnya bisa jadi nomor KK Anda itu maupun nomor NIK Anda tidak padan antara data Dukcapil dengan data DTKS. Nah, solusinya bagaimana untuk merubah, membenahi mengenai data-data yang tidak valid tersebut? Maka Anda segeralah datang ke kantor desa masing-masing. Temui operatornya masing-masing sahabat YouTube untuk membukakan aplikasi SIKNG dan mengecek apakah nomor Anda, baik itu nomor NIK, nomor KK, sudah sinkron dengan data di Dukcapil. Jika di situ sudah sinkron antara data DTKS dengan data di Dukcapil, maka insya Allah di pencairan berikutnya bantuan Anda akan bisa cair dengan syarat nama Anda masih ada di data DTKS sahabat YouTube. Nah, kemudian sahabat YouTube, problem yang kedua atau kemungkinan tidak cair yang kedua adalah biasanya terjadi pada anak-anak para KPM PKH yang tidak cair bantuannya. Bisa jadi dari anak sekolahnya. Misalkan anak sekolah jenjang SD, SMP, SMA yang baru masuk di jenjang SD maupun baru masuk di jenjang SMP maupun baru masuk di jenjang SMA, biasanya belum diupdate di data Dapodik oleh sekolahnya. Jadi Anda bisa menemui gurunya atau operator sekolahnya untuk menanyakan apakah nama anak Anda sudah dimasukkan di data Dapodik ataukah tidak.
Kemudian di situ mintalah untuk meng-cross check kembali nomor NIK, kemudian nomor KK, nomor NISN, apakah sudah padan antara di data Dapodik dengan data yang di DTKS. Sehingga jika sudah padan sahabat YouTube dan sudah diupdate bahwasanya anak Anda sekarang sudah masuk SMP, sudah masuk SD, sudah masuk SMA, maka jika sudah diupdate di data Dapodik atau data EMIS, maka nantinya akan disinkronkan dengan data DTKS. Jika sudah disinkronkan dengan data DTKS dan sudah padan, maka kemungkinan di tahap berikutnya bantuan Anda PKH bisa cair. Dengan syarat nama Anda juga harus masih terdaftar di data DTKS sahabat YouTube. Kemudian untuk anak yang balita yang baru lahir misalkan baru saja membuat KK dan sudah lama tidak cair misalkan, maka Anda harus mendatangi ke kantor desanya untuk mengecek data di Dukcapilnya dengan membawa KK terbaru Anda. Nantinya di situ akan diupdate bahwasanya Anda saat ini sudah memiliki balita. Nah, setelah di situ sudah diupdate datanya di Dukcapil, maka tinggal menyinkronkan dengan data yang di DTKS. Jadi sampai di sini paham ya sahabat YouTube terkait penyebab-penyebab bantuan Anda tidak cair, bahkan ada yang 1 tahun tidak cair sahabat YouTube. Nah, ini jika tidak dijelaskan, maka para KPM PKH maupun KPM BPNT akan beranggapan bahwasanya bantuannya telah dicoret. Padahal sebenarnya bantuannya tidak cair itu dikarenakan sebab-sebab yang sudah saya sebutkan tadi. Karena datanya belum sinkron, kemudian data anaknya belum masuk Dapodik, sehingga tidak terbaca oleh Kementerian Sosial bahwasanya anak Anda masih bersekolah. Untuk itu segeralah dibenahi agar supaya di tahap-tahap selanjutnya bantuan Anda bisa cair kembali sahabat YouTube. Banyak kok sahabat YouTube para KPM PKH BPNT yang sudah lama tidak cair. Kemudian mereka membenahi dengan cara mendatangi kantor desa, mendatangi ke sekolahnya untuk melapor mengenai data-datanya. Dan alhamdulillah di pencairan berikutnya ternyata namanya muncul di SK penetapan bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Siapa tahu juga nama Anda yang sekarang tidak cair, di kemarin-kemarin tidak cair, siapa tahu di pencairan tahap-tahap berikutnya nama Anda muncul di SK penetapan bantuan PKH maupun bantuan BPNT sehingga bisa cair bantuannya sahabat YouTube. Nah, itulah sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.